Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan elemen-elemen dasar pada komputer. Untuk kali ini saya akan menjelaskan elemen-elemen dasar komputer jinjing atau biasa disebut laptop atau komputer portable. Sebelumnya Anda harus paham dulu perbedaan antara laptop, notebook, dan netbook. Nah, saya perkenalkan dulu. Nah, ini laptop. Ya, ini inci ukurannya. Sekitar 15,6 inci. Ya. Kemudian ini laptop. Nah, kalau yang ini netbook, ukurannya 11,6 inci. Ini disebut netbook tanpa dilengkapi dengan CD-ROM. Oke, saya akan perkenalkan elemen-elemen dasar yang ada di dalam sebuah komputer jinjing ini atau laptop, notebook, dan netbook. Yang pertama ada disebut mainboard. Mainboard ini tempat melekat semua alat. Ya, biasanya di dalam mainboard ada fan atau kipas prosesor. Kemudian ada prosesor. Di bukunya sudah ada. Ini prosesor. Kalau Anda mau lihat prosesor dalam keadaan terbuka seperti ini, inilah otak dari sebuah komputer, entah itu komputer jinjing atau PC. Ini biasanya menggunakan ini. Kebetulan di bukunya juga sudah ada, di file yang saya kirim juga sudah ada ini tentang prosesor. Di situ sudah ada, sudah sangat jelas. Kemudian saya kembali ke mainboard ya. Ini komponen-komponennya di dalam. Ini ada. Ini tidak usah jelaskan satu-satu. Intinya bahwa mainboard ini disebut motherboard. Kenapa? Karena di mainboard inilah semua alat terpasang, seperti USB, HDMI, kemudian LAN, kemudian VGA. Biasa di sebelahnya juga ada biasanya. Ini untuk tempat pemasangan harddisk dan CD-ROM. Ya. Kalau ini baterai ya, baterai CMOS namanya. Kalau tipe yang lain, jenis mainboard yang lain ini, pada dasarnya mainboard itu sama. Ya. Ini fan prosesor. Ya. Kemudian yang berikutnya sebagai tempat penyimpanan data, ini harddisk ya. Harddisk komputer. Ini modelnya seperti ini. Kebetulan ini merek Toshiba ya, dengan kapasitas
Anda bisa cek di sini 5 ya, 500 giga. Saya perjelas, ini ada 500 giga di sini ya. Kemudian selain harddisk laptop yang seukuran ini harddisk PC ya, harddisk PC ini. Kalau yang di kantor-kantor itu harddisknya seperti ini ya. Ini modelnya ya. Kapasitasnya 250 giga. Kapasitasnya 250 GB. Di buku ataupun di materi yang saya bagikan sudah ada. Kemudian yang berikutnya ada memori ya, terbagi atas beberapa juga. Sudah juga dijelaskan di file yang saya lampirkan. Ini terbagi atas beberapa jenis, mulai dari RAM, DDR, DDR1, DDR2, dan DDR3. Kebetulan yang saya pegang ini DDR3 yang kapasitasnya ini. Kapasitasnya itu sekitar giga ya. Gak jelas itu ya. Ini sekitar, bukan sekitar ya, ini 2 giga, 2 GB DDR3. Nanti pada saat Anda di kampus saya perlihatkan langsung dengan jelas. Kemudian ini untuk memori yang digunakan pada PC ya. Jadi ada untuk laptop, memori laptop, harddisk laptop, PC, personal komputer, dan memori personal komputer. Nah, itu kegunaannya sama, cuma ukurannya yang beda. Oke, kalau yang ini disebut SSD ya, SSD. Ini juga fungsinya sama dengan harddisk dan memang disebut harddisk sebenarnya, cuma sudah model flash disk. Ini SSD ini, yang kapasitasnya 16 GB. Kalau disuruh memilih mana yang paling bagus, jelas SSD, karena jauh lebih cepat ketimbang jenis harddisk konvensional seperti ini ya. Tapi kegunaannya sama. Kemudian layar atau LCD ya. Ini layar NB ini. Oke. Kemudian ini yang untuk layar laptop nih, yang saya sudah buka untuk perlihatkan ke Anda. Ini dalam keadaan di case-nya sudah terpasang nih, dengan engsel dan sebagainya. Kemudian berikutnya ada keyboard. Nah, ini keyboard untuk laptop, netbook, intinya komputer jinjing menggunakan biasanya ini. Kemudian ada case bagian atas ya, ini case bagian atas biasanya ada mouse touch ya, ini pengganti mouse ya, misalnya seperti ini bagian dalamnya. Kemudian ada baterai ya.
penyimpan daya, supaya nantinya komputer kita bisa dinyalakan di mana saja. Yang penting dayanya terisi full tanpa melakukan proses colok pada listrik. Ini baterai ya, kebetulan versinya banyak ya. Kebetulan yang ini untuk baterai Toshiba. Toshiba ya. Oke, jadi itu tadi elemen-elemen atau komponen-komponen yang ada pada komputer, atau dalam hal ini atau khususnya laptop. Saya ulang, mainboard ya, atau motherboard, atau MOBO yang orang sebutnya. Ada fan prosesor. Fungsi dari fan ini untuk mendinginkan prosesor yang ada di sini ya. Ini prosesor, nah ini diperhatikan baik-baik karena nantinya ada tugas untuk seperti ini. Jadi nanti Anda harus bisa mengenal semua alat yang ada pada komputer dan merakitnya. Nih, seperti ini. Mainboard, kemudian baterai, kemudian SSD ya, atau hard disk ya, tapi orang biasa sebutnya SSD. Kemudian memori ya, ini memori ini untuk laptop atau NB. Untuk PC seperti ini. Kemudian hard disk, tempat penyimpanan data. Jadi semua data pada komputer itu tersimpan pada hard disk seperti ini ya. Nih, seperti ini. Ini juga hard disk untuk PC ya, ukurannya jauh lebih besar. Kemudian ada casing atas, case atas ya, bagian case atas seperti ini. Kemudian ada keyboard ya, ini kebetulan keyboard sebenarnya ada dua, ada keyboard tanam, ini kebetulan ditanam, dan ada keyboard yang pasang di luar, artinya tidak usah ditanam pada sebuah komputer atau laptop. Kemudian ada layar, ini LCD ya, ini LCD seperti ini ya. Sekali lagi, Anda harus mengingat komponen-komponen yang saya jelaskan tadi, karena nantinya untuk menyelesaikan mata kuliah saya, Anda harus bisa merakit sebuah PC dan sebuah laptop tanpa terkecuali, baik laki-laki maupun perempuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.